Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah. La hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'du. Para sahabat beriman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para teman-teman penonton, teman-teman subscriber dimanapun kalian berada, seperti biasanya di sini kami akan menyapa teman-teman terlebih dahulu, baik yang ada di perantauan seperti Malaysia, Singapura, Arab Saudi, Taiwan, Thailand, Hong Kong, Qatar dan yang juga ada di seluruh Indonesia. Semoga teman-teman semua bisa beraktivitas, bisa bekerja sehari-hari untuk mencari nafkah, tentunya untuk keluarga teman-teman masing-masing di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya mujibas sailin. Para teman-teman dimanapun kalian berada, di sini kami tidak akan bosan-bosan untuk mendoakan teman-teman terlebih dahulu, karena doa itu merupakan salah satu senjata orang Islam atau orang mukmin, teman-teman. Maka dari itu, setiap teman-teman ingin bekerja, ingin berusaha, silakan teman-teman berdoa terlebih dahulu, artinya minta kepada Allah terlebih dahulu, baru kemudian teman-teman berusaha. Maka di sini kami langsung akan mendoakan teman-teman terlebih dahulu. Mari kita aminkan bersama-sama. Untuk teman-teman yang rezekinya syarat semoga dilancarkan oleh Allah, yang punya hutang semoga dilunaskan oleh Allah, yang pengen punya pekerjaan, pengen punya gaji naik, pengen punya pangkat, yang pengen punya jabatan lebih tinggi, misalnya ingin melamar, mendaftar tentara, mendaftar polisi, menjadi kepala desa, menjadi gubernur, semoga cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pengen ibadah haji, pengen ibadah umroh, pengen punya mobil, pengen punya rumah, pengen punya momongan, pengen punya jodoh, semoga cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya mujibas sailin. Para teman-teman dimanapun kalian berada, untuk teman-teman yang mempunyai hajat mendesak atau punya doa terbaik, silahkan tulis di kolom komentar ini. Nanti kita aminkan bersama-sama dengan harapan ketika banyak yang mengaminkan, insyaallah doa hajat teman-teman cepat dikabulkan oleh Allah. Silahkan tulis di kolom komentar ini hajat terbaik teman-teman, doa terbaik teman-teman, silahkan tulis di kolom komentar ini. Baik, untuk teman-teman dimanapun kalian berada, di sini kami tidak akan bosan untuk memberikan sebuah faidah atau sebuah amalan untuk teman-teman semua. Ini sudahkah teman-teman sebelum berdoa kepada Allah melakukan atau membaca istighfar atau membaca salawat? Sudahkah atau tidak pernah misalnya? Ketika teman-teman doanya Allah belum jawab, maka teman-teman itu jangan khawatir, pasrahkan saja kepada Allah, karena Allah itu menjawab doa kita itu dengan tiga hal teman-teman. Yang pertama itu Allah langsung jawab sesuai dengan permintaan teman-teman. Misalnya minta minggu ini lunas hutang, itu biasanya Allah jawab dengan lunas hutang. Terus yang kedua, Allah itu tidak langsung mengabulkan hajat teman-teman, namun Allah itu tunda terlebih dahulu. Mungkin teman-teman belum siap menerima doa yang teman-teman minta, belum siap. Misalnya ketika seorang anak kecil mau minta pisau misalnya, maka itu jangan dikasih. Kenapa? Karena pisau itu berbahaya bagi anak kecil tersebut. Nah, begitu juga dengan Allah, ketika kita minta doa, minta apa saja kepada Allah, namun belum Allah kabulkan, teman-teman jangan khawatir. Itu bisa Allah langsung kabulkan dan bisa Allah akan ditunda karena kita belum pantas, teman-teman. Karena Allah itu yang Maha Tahu. Terus yang ketiga, doa kita itu dijawab oleh Allah, diganti dengan yang lebih baik atau dengan lebih besar, teman-teman. Misalnya teman-teman butuh uang misalnya sekarang 100.000, namun Allah, kalau Allah itu berkehendak, bisa Allah berikan dengan 1 juta, teman-teman. Itu tergantung dengan hak Allah, karena Allah yang Maha Tahu. Namun ketika teman-teman sering berdoa kepada Allah namun belum dikabulkan, artinya teman-teman pengen segera dikabulkan. Teman-teman sudah berdoa setelah sholat subuh, setelah sholat asar, setelah sholat sunnah, setelah sholat duha misalnya, namun belum dikabulkan.
Maka teman-teman boleh mencoba doa di waktu ini, insya Allah sangat mustajab doa teman-teman, insya Allah pasti cepat dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Misalnya pengen lunas hutang, pengen ibadah haji, pengen ibadah umroh, pengen rezekinya lancar, pengen punya jodoh, pengen punya momongan, pengen sembuh dari sakit, atau pengen ibadah lancar khusyuk kepada Allah, mintalah doa teman-teman, berdoalah teman-teman di waktu ini, insya Allah pasti Allah kabulkan. Misalnya teman-teman berdoa di lain waktu ini, atau berdoa setelah sholat subuh, di waktu malam, di siang hari misalnya belum dikabulkan, nah, mungkin di waktu inilah teman-teman yang akan ditunggu doanya oleh Allah dan Allah kabulkan mungkin. Maka dari itu silakan teman-teman tonton video ini sampai selesai, karena teman-teman bisa mengambil ilmu atau hikmah yang terdapat dalam video ini teman-teman. Langsung saja di sini kami akan bagikan sebuah waktu doa mustajabah, yaitu teman-teman ketika di pertengahan malam teman-teman. Misalnya dari jam 1, jam 2 atau jam 3 di keheningan malam. Karena apa? Karena waktu di dalam keheningan malam itu banyak manusia lain itu orang-orang yang banyak tertidur. Namun ketika teman-teman tidak tertidur, minta kepada Allah pas setelah sholat tahajud misalnya, pasti Allah kabulkan, karena di waktu itu hening, tentram, damai, tidak ada yang mengganggu. Insya Allah ketika tidak ada yang mengganggu, maka teman-teman khusyuk minta kepada Allah dan pasti Allah kabulkan teman-teman. Namun di sini tidak boleh lupa teman-teman, ketika mau berdoa setelah sholat tahajud, maka teman-teman harus beristighfar terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mintalah ampunan Allah terlebih dahulu teman-teman. Ketika teman-teman sudah diampuni oleh Allah, mendapatkan ampunan oleh Allah, jangankan kita harus minta kepada Allah, tidak minta pun pasti Allah kasih sesuai dengan kebutuhan kita teman-teman. Seperti itu. Maka terlebih dahulu teman-teman doa salat tahajud 2 rakaat minimal, kemudian minta istighfar, baca istighfar, minta istighfar kepada Allah, minta ampun kepada Allah. Usahakan teman-teman ingat dosa yang telah teman-teman lakukan, baik dosa kecil, dosa besar, dosa yang tidak sengaja maupun yang disengaja, dosa kepada Allah atau dosa kepada makhluk, sesama makhluk. Maka teman-teman harus ingat dan usahakan menangis di sana, di situ kepada Allah setelah sholat tahajud, minta ampun terlebih dahulu dan menangislah. Ingat terhadap dosa yang telah teman-teman lakukan. Insya Allah ketika teman-teman mendapatkan rahmat dari Allah, mendapatkan ampunan dari Allah, maka tidak ada yang tak mungkin, pasti akan Allah kabulkan apa saja yang teman-teman minta. Ini sudah saya buktikan teman-teman. Minta ampunan terlebih dahulu kepada Allah, setelah itu insya Allah Allah mengampuni kita. Maka jangankan sampai minta kepada Allah, tidak minta pun pasti Allah kasih sesuai dengan kebutuhan kita teman-teman. Minta lunas hutang, minta rezeki lancar, minta naik jabatan, minta misalnya pengen punya pekerjaan, pengen naik gaji, minta pengen sembuh dari sakit, minta pengen ibadah haji, ibadah umroh, minta mobil, rumah. Insya Allah setelah teman-teman mendapatkan ampunan dari Allah, pasti semuanya itu Allah kabulkan sesuai dengan yang diminta teman-teman, atau sesuai dengan yang Allah berikan itu, karena Allah yang maha tahu segalanya teman-teman. Mungkin di sini teman-teman, istighfar apa Ustaz yang harus diamalkan? Istighfar itu boleh bebas teman-teman, bisa astaghfirullah min kulli dzambin, astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullahal azim, itu boleh. Artinya ketika teman-teman mau berdoa, maka usahakan minta ampun terlebih dahulu kepada Allah, istighfar sebanyak-banyaknya kepada Allah, usahakan nangis dan ingat terhadap dosa yang telah kita lakukan teman-teman. Karena ketika kita berdoa setelah salat tahajud, maka Allah dalam firman-Nya menjelaskan, mintalah kalian kepadaku maka aku berikan, berdoalah kalian kepadaku maka aku kabulkan, minta ampun kalian kepadaku maka aku ampuni. Itu adalah salah satu firman Allah dalam hadis qudsi kalau tidak salah teman-teman. Maka dari itu usahakanlah teman-teman salat tahajud terlebih dahulu di sepertiga malam, kemudian minta ampun, istighfar kepada Allah, dan mintalah sesuai dengan yang teman-teman minta. Insya Allah doa teman-teman pasti dikabulkan Allah, tembus kalian ketujuh pasti Subhanahu wa taala. Mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.